Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah tragis wafatnya Pangeran Brataklana, putra Sunan Gunung Jati. Dikutip dari historyofcirebon.id, Senin 14 Maret 2022. Kisah menarik dari Pangeran Brataklana, putra Sunan Gunung Jati dari Sarifah Baghdad adalah kisah mengenai kewafatannya. Sebab beliau wafat selepas terlibat pertarungan yang sengit di atas kapal dengan gerombolan bajak laut. Pangeran Brataklana atau yang mempunyai nama lain Pangeran Gung Anom menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari adalah anak Sarifah Baghdad yang tak lain merupakan adik dari Syarif Abdurrahman, Pangeran Panjunan I. Tokoh Sarifah Baghdad dalam naskah Mertasingo disebut dengan nama Nyimas Rarajati, putri dari Syekh Datuk Kafi. Dari perkawinannya dengan Sarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati memperoleh dua anak, yaitu Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Dengan demikian, Pangeran Bratakelana adalah adik dari Pangeran Jayakelana. Kisah wafatnya Pangeran Bratakelana disinggung dalam banyak naskah sejarah asal Cirebon, seperti naskah Cerita Purwaka Carubanagari, naskah Mertasinga, naskah Babat Cirebon, dan lain sebagainya. Dikisahkan ketika menikah dengan Ratu Nyawa, mas kawin yang diajukan oleh Pangeran Bratakelana adalah mati syahid. Sang pangeran sangat terobsesi menjadi pejuang dan wafat dalam medan perjuangan. Suatu ketika di Demak, Pangeran Bratakelana merasa kangen dengan keluarganya. Dari itulah beliau meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon. Daripada melalui jalan darat, Pangeran Bratakelana lebih memilih jalur laut untuk pulang ke Cirebon, sehingga sang pangeran pun memutuskan menaiki sebuah kapal pribadi dari Demak menuju Cirebon. Perjalanan dari Demak menuju Cirebon pada mulanya berjalan dengan baik. Akan tetapi manakala kapal yang ditumpangi Pangeran Bratakelana memasuki perairan Gebang, beliau dikejar oleh beberapa kapal yang dikendalikan oleh bajak laut atau perampok. Kejar-kejaran pun terjadi di antara dua kapal tersebut, sehingga akhirnya salah satu kapal perampok berhasil menghalangi laju kapal Pangeran Bratakelana. Setelah mampu menghentikan kapal incarannya, para perampok menaiki dek kapal dan langsung menyerang. Dalam peristiwa itu, para pengawal Pangeran Bratakelana memutuskan untuk menghadapi perampok. Bahkan dalam peristiwa itu, Pangeran Bratakelana terjun dalam medan pertempuran. Mulanya para perampok yang menyerbu kapal dapat dipatahkan oleh Pangeran Bratakelana dan pengawalnya, sehingga banyak perampok yang mati. Akan tetapi karena perampok jumlahnya banyak dan datang terus-menerus, para pengawal sang pangeran kewalahan. Selain itu, banyak di antara mereka yang gugur. Di sisi lain, mendapati para pengikutnya banyak yang gugur, Pangeran Bratakelana dengan gagah berani terus berjuang melawan para perampok sekuat tenaga. Dan berkat kepiawaiannya dalam berperang, Pangeran Bratakelana mampu membunuh beberapa bajak laut. Dalam pertempuran tersebut, satu persatu para pengawal Pangeran Bratakelana tewas, sehingga dua pengikut Pangeran Bratakelana yang masih tersisa mengajak sang pangeran untuk menjeburkan diri ke laut menyelamatkan diri. Sebab jumlah bajak laut sangat banyak, sehingga tidak mungkin dihadapi bertiga. Pangeran Bratakelana menyuruh pengikutnya untuk menyelamatkan diri, sementara sang pangeran berniat terus melawan para perampok. Dalam beberapa babad disebutkan bahwa Pangeran Bratakelana sulit ditaklukkan. Beliau bahkan tidak mempan senjata.
sehingga dalam pertarungan itu banyak bajak laut yang mati. Salah satu pimpinan bajak laut yang terbilang sakti mempunyai cara khusus untuk dapat membunuh Pangeran Brataklana. Ia membunuh anjing yang ia bawa di kapalnya, kemudian mengoleskan darahnya ke senjata yang ia bawa. Benar saja, dengan senjata yang sudah berlumur darah anjing, Pangeran Brataklana dapat mempan ditebas senjata, sehingga sang pangeran akhirnya roboh bersimbah darah. Oleh para perampok, mayat Pangeran Brataklana dilemparkan ke laut. Jasadnya kemudian ditemukan oleh nelayan di pesisir Mundu. Dua pengawal Pangeran Brataklana yang selamat kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Cirebon yang tak lain sebagai ayah sang pangeran. Murka atas peristiwa itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Gede Bungko yang kala itu menjabat sebagai Laksamana Kesultanan Cirebon untuk menumpas para bajak laut. Oleh Sunan Gunung Jati, mayat anaknya dikuburkan di Mundu. Kini makam Pangeran Brataklana dapat dijumpai di situs pemakaman Pangeran Brataklana, satu kompleks dengan situs pemakaman Ki Lobama. Demikian kisah tragis wafatnya Pangeran Brataklana, putra Sunan Gunung Jati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.